Terima kasih Om Hadi. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu semuanya. Terdengar jelas ya Bu ya, Bapak Ibu? Jelas Pak Iwan. Jelas sekali ya. Bapak Ibu peserta PSC yang saya hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh host PSC Om Hadi, saya perkenalkan dulu, walaupun mungkin sering ya, nama saya ada di PSC, saya Iwan Setiawan, perencana ahli media dari Bapeda Kabupaten Kuningan. Ada yang bocor Om? Mohon izin Bapak Ibu yang tidak ini dimatikan mic-nya. Oke. Ya. Baik, lanjut. Terima kasih Om Hadi. Sebagaimana telah diumumkan dalam WhatsApp grup kita, materi hari ini akan mengambil tema sharing session dengan judul dari tujuan menuju action plan pengelolaan persampahan di Kota Bandung. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, permasalahan sampah di Indonesia antara lain semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah, sampah sebagai tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus, menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah air dan udara, menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan kesehatan. Tentunya untuk menangani masalah persampahan ini secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif pengelolaan. Yang alternatif pengelolaan ini akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Dini Ferbianti, SSMT, yang saat ini beliau menjabat sebagai perencana ahli muda pada Bapeda Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Namun sebelumnya saya menyampaikan beberapa ketentuan dalam acara siang ini sebagai moderator. Yang pertama, penyampaian materi kami berikan waktu selama 45 menit. Selama penyampaian materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara selesai menyampaikan materinya. Tadi ada semacam bocoran dari Bu Nini bahwa untuk pemaparan kali ini pemateri akan menyampaikan giveaway atau hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari beliau. Selanjutnya kami persilakan kepada pemateri kita Ibu Dini Ferbianti untuk menyampaikan materinya kepada kita siang hari ini. Kami silakan Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi, saya saya mohon bantuannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang hadir di sini, rekan-rekan perencana yang saya hormati, yang saya tinggi ya, kita sama-sama tinggi sebagai perencana ini. Mohon maaf Bu Dini, suaranya sepertinya tidak terdengar ya. Oh, enggak kedengar. Bentar. Ya. Sekarang kedengar? Oke. Suaranya ya. Ya, saya ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, para perencana yang telah hadir pada kesempatan ini. Kita haturkan alhamdulillahirabbil alamin karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa hadir dan bertemu pada acara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir ya. Memang judulnya memang dari tujuan ke action plan pengelolaan persampahan Kota Bandung itu gitu ya. Sepertinya hebat, tapi sebenarnya ini hanyalah secuil gitu ya. Secuil dari perjalanan Kota Bandung dalam mengelola persampahan gitu. Dan yang saya ceritakan ini hanyalah frame kecil dari frame besar yang ada. Oleh karena itu pada kesempatan ini sebenarnya saya mengundang sharing juga dari kabupaten kota lain, untuk ikut juga memberi masukan saran dan sharing dari pengalaman Bapak dan Ibu selama mengelola persampahan di kota kabupaten masing-masing.
Ya, saya sendiri saya perencana muda pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Bapelitbang Kota Bandung. Saya berdinas di sana pada tahun 2011 ya sampai sekarang. Kemudian sebelumnya 2006 di Dinas Kebudayaan Pariwisata, terus 2017 sampai 2019 itu di Diskominfo Kota Bandung, kemudian kembali lagi ke Bapelitbang Kota Bandung. Kiranya kita mulai saja ya, Pak dan Ibu. Slide pertama. Kan ini ada ini di BKAD. Di BKAD ada. Atur nuhun, Bapak. JKN. Ini gambaran Kota Bandung, bahwa Kota Bandung itu sebagai kota dari Provinsi Jawa Barat memiliki luas 16.789,65 hektar, gitu ya. Dan di sekitarnya ada Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, gitu ya. Dan kami memiliki ketinggian 700 DPL-nya itu 700 di atas 700 di atas permukaan 700 meter di atas permukaan laut. Ya, next. Oke. Yang dihadapi Kota Bandung itu seperti ini. Dengan jumlah timbulan sampah saya aja ya, Pak. Kasihan Bapak. Dengan jumlah next slide, please. Hatur nuhun. Dengan jumlah timbulan sampah kurang lebih 1.500 ton per hari, sekarang itu 1.600 ya. Itu setara dengan itu setara dengan sampah setinggi 75 cm itu seluas lapang sepak bola itu setiap harinya gitu ya, ton per day, ton per hari. Nah, Kota Bandung tidak mempunyai TPAS sendiri ya. Nah, ini menjadi masalah utama di Kota Bandung. Next. Nah, kemudian pada tahun 2005, tepatnya pada tanggal 21 Februari 2005, Kota Bandung itu mengalami hal yang saya ambil beberapa foto ya dari media massa online, di mana Bandung menjadi lautan sampah pada tanggal 21 Februari 2005. Ini karena pada saat yang sama TPA Leuwi Gajah mengalami longsor ya, bahkan mengakibatkan bencana beberapa orang meninggal pada saat itu. Nah, kini hari tersebut pada tanggal 21 Februari itu menjadi Hari Peduli Sampah untuk mengingatkan kita semua bahwa sampah itu pernah menjadi bencana, gitu ya. Khususnya di Jawa Barat, gitu ya. Bandung metropolitan ya waktu itu, karena Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung itu sama ya ke TPA yang terletak di Leuwi Gajah waktu itu. Next. Kemudian saya ingin ceritakan pada slide selanjutnya adalah potensi timbulan sampah Kota Bandung. Dengan kami menghitung dengan tren ya ini. Diperkirakan pada tahun 2025, ini untuk hitungan Jaksrada, sekitar 1.827,65 ton per hari. Next. Sementara existingnya seperti itu, sementara tujuannya adalah visi Kota Bandung tahun 2018-2023 adalah terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Nah, untuk pengelolaan persampahan ini masuk ke misi 4, yaitu mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Kemudian pada slide selanjutnya, next.
Nah, pada ini konsep pengolahan sampah di Kota Bandung ya. Ini secara garis besar mungkin ya, ini sebenarnya sudah agak berubah lagi. Dinamis ya. Nah, tapi saya sajikan di sini nanti teman-teman sekalian akan melihat perkembangannya ya. Nah, konsep pengolahan sampah Kota Bandung itu seperti ini. Oke, di mana ada beberapa pembangunan infrastruktur, ada POO, pusat olah organik, pusat daur ulang, TPS 3R gitu ya. Kemudian ada kawasan bebas sampah, mungkin nanti saya ceritakan lagi di slide selanjutnya. Next. Adapun konsep pengolahan sampah, nah ini mungkin secara lebih sederhana, kalau tadi jelimet ya, itu memang versi yang sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya yang berusaha ditanggulangi adalah sampah yang berasal dari sumber. Jadi kita berupaya mengurangi sampah itu dari sumber, mengolahnya, mengatasinya dari sumber juga. Kemudian ke skala kawasan, kemudian TPS 3R, ke pusat olah sampah organik, atau tempat sampah terpadu, kemudian ke TPA. Nah, kemudian pengolahan sampah organik itu sedekat mungkin dengan sumbernya, bahkan selesai di rumah gitu ya. Next. Nah, adapun yang akan saya ceritakan di sini adalah sharing sedikit pengalaman saya ketika ikut untuk ikut merumuskan ya, kalau merumuskan apa ya? Ya bersama-sama tim ya, untuk menyusun action plan dengan Kawasaki. Jadi pada waktu itu, pada tahun 2014, pada 2014-2018, pada masa pemerintahan Wali Kota Bapak Muhammad Ridwan Kamil, itu ada sedikit perubahan kebijakan ya, dan kemudian ditindaklanjuti lagi dengan kerjasama dengan Kota Kawasaki, dalam hal ini Joint Credit Mechanism. Sebenarnya ini bukan kerjasama kami yang pertama, sebelumnya juga dalam rangka Joint Credit Mechanism, tapi lebih ke penanganan pengendalian polusi udara gitu ya. Nah, kemudian diperbaharui lagi pada tahun 2017, masih ke titik beratnya ke pengelolaan lingkungan hidup. Ya, pada tahun 2017 sampai 2019 itu adalah membantu kami untuk pengelolaan persampahan di Kota Bandung. Jadi mungkin nanti yang akan saya ceritakan hanya sepenggal di sini saja ya. Karena ini becoming masih review rencana untuk pengelolaan sampahnya itu masih terjadi ya. Next. Nah, mungkin pada slide selanjutnya ini berusaha mengilustrasikan kerjasama Kota Bandung dengan pemerintah Kota Kawasaki. Mengapa Kota Kawasaki? Karena ya sebelumnya memang sudah ada kerjasama, kemudian kurang lebih ya sama dengan Kota Bandung penduduknya gitu ya, meskipun ya GDP-nya berbeda jauh gitu ya. Nah, tapi ada hal yang pengen diadopsi Kota Bandung gitu ya di sana. Kemudian juga dalam rangka Joint Credit Mechanism ini juga kami mendapatkan bantuan berupa bantuan teknis, berupa capacity building, training gitu ya, baik itu untuk beberapa output. Nah, untuk Bapelitbang tentu saja outputnya adalah berupa dokumen perencanaan. Nah, ini dua boneka di sini adalah dua boneka ini ya, yang satu itu namanya Kawarun, ini peri yang mengelola sampah di Kota Kawasaki. Nah, ketika tahun 2017 kami ke sana, akhirnya boneka yang satu lagi, ini namanya Kang Pisman. Perkenalkan, ini Kang Pisman ya. Kebetulan saya juga membawa bonekanya. Kelihatan nggak? Oke. Pokoknya perkenalkan, boneka yang satunya lagi ini Kang Pisman. Ini salah boneka yang menjadi maskot gitu ya, maskot Kota Bandung dalam upayanya untuk mengajak masyarakat untuk mengelola sampah di Kota Bandung. Nah,
ketika ke sana dia berkenalan dengan Kawarun. Gitu. Ternyata di sana dia sudah punya juga, cuma umur Kawarun ini lebih tua ya. Kalau Kang Pisman ini memang perawakannya seperti 30 tahun, 35 tahun, tapi sebenarnya umurnya masih muda gitu ya. Ini dari inisiatifnya Pak Direktur PD Kebersihan waktu itu bersama BCBS. Kami menamainya Kang Pisman ya. Jadi maskot untuk pengelolaan persampahan Kota Bandung itu namanya Kang Pisman. Kang itu kurangi, pisahkan, manfaatkan. Gitu. Next. Nah, sebenarnya pada slide selanjutnya itu sebenarnya menunjukkan perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah. Ya, ini sebenarnya sudah diketahui merupakan amanat undang-undang, yaitu yang asalnya kumpul, angkut, buang menjadi mengurangi di sumber. Gitu. Oke, di next selanjutnya masih merupakan amanat undang-undang. Dasar hukumnya kita lewat saja ya. Jadi beberapa dasar hukum yang mendasari review rencana pengelolaan sampah. Oke, mungkin next. Next lagi. Oke, dari tadi kita lihat bersama RPJMD misi keempat, di RPJPD-nya itu sebenarnya sasaran tahapan 4 ya sekarang, mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali limbah padat. Kemudian strategi pengelolaan sampah Kota Bandung, ini ada beberapa, ada 6 ya. Ini sebenarnya lebih develop lagi nanti di rencana induk pengelolaan sampah ya. Jadi pertama adalah menghentikan kebocoran sampah, kemudian mendorong pengurangan sampah di sumber, meningkatkan kapasitas SDM di pengolahan sampah, komitmen terhadap pembiayaan pengelolaan sampah yang cukup, kelima menyiapkan kebutuhan sarana pengangkutan sampah terpilah, dan keenam menyiapkan infrastruktur pengolahan sampah. Ya, next. Nah, ini tujuan pengelolaan sampah. Ini diambil dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Adapun lingkup kegiatan pengelolaan sampah berupa pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah sendiri ada pembatasan timbulan, pendaur-ulangan sampah, pemanfaatan kembali, kemudian penanganan sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir. Ini bisa dibaca ya. Kemudian pada slide selanjutnya, next, tadi, nah, nih Kang Pismannya mulai ada lagi ya. Dia itu gerakan tangannya itu gini, zero waste gitu ya, 3R gitu sebenarnya, 3R, zero waste gitu. Nah, amanat peraturan daerah Kota Bandung untuk mengenai Jaksrada ya, ada beberapa. Efisiensi penggunaan material, desentralisasi penanganan sampah terpilah, mengutamakan pengolahan sampah untuk daur ulang, meminimalkan penggunaan material toksik pada proses produksi dan konsumsi. Next, mungkin setelah slide ini saya akan menceritakan kerjasama Kota Bandung dengan Kota Kawasaki. Nah, seperti yang saya ceritakan di awal bahwa Kota Bandung pada masa pemerintahan Bapak Muhammad Ridwan Kamil mengalami sedikit perubahan kebijakan dari kebijakan yang sebelumnya ya. Kemudian bekerja sama dengan Kota Kawasaki untuk menindaklanjuti gitu ya kebijakan tersebut. Nah, adapun nama proyeknya yang di bawah Joint Credit Mechanism itu adalah nama proyeknya adalah Waste Management Support Project toward a Sustainable Resource Recycling Society in Bandung, Indonesia. Gitu ya. Itu tahun 2017 sampai 2019. Jadi 3 tahun 2017, awal 2018. Nah, adapun outputnya itu dirancang ada 4. Nah, output ini sebenarnya berasal dari masukan kita dulu. Jadi pertama kita juga sudah punya ancang-ancang gitu. Sebenarnya apa yang ingin kita perbaiki
sebenarnya mungkin dalam hal ini DLHK lebih menguasai, kami lebih bergerak di output 4. Nah, kemudian dibantu oleh tim dari Kawasaki, waktu itu ada beberapa ya dari Kawasaki Environment Research Institute, kemudian dari IJES, dari JICA, itu mereka berbagi peran di sini. Nah, kebetulan untuk output 4 itu dengan Kawasaki Environment Research Institute. Nah, yang pertama mereka lakukan, sebenarnya mereka juga mensurvei dan beberapa temuan itu dihasilkan bersama ya, karena kami juga sama-sama ke lapangan, yaitu pada slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya mungkin next. Nah, ini temuan di lapangan. Temuan di lapangan ternyata Kota Bandung sebenarnya punya masyarakatnya itu potensial gitu ya untuk memilah sampah, sebenarnya mau gitu. Kemudian dibutuhkan promosi gitu ya dalam pemilahan sampah. Tapi ternyata bukannya promosi, tapi technical problems juga harus dituntaskan terlebih dahulu ya. Bagaimana cara memisahkan, kemudian treatmentnya seperti apa yang dibutuhkan setelah itu gitu. Kemudian kalau menyediakan infrastruktur tentu saja ini tidak akan berhasil, tapi harus ada volunteer personnel gitu ya di komunitas yang memberikan bimbingan yang cukup dan support yang terus menerus gitu ya di onsite. Jadi bukan hanya infrastruktur tapi juga butuh personel. Kemudian Katman itu sebenarnya tukang mamang sampah gitu ya. Itu selama ini ya memang tidak melakukan pemilahan sampah gitu karena itu baginya itu merupakan tambahan kerja gitu ya dengan tidak ada insentif tambahan. Nah, akhirnya ya sudah hanya mengumpulkan sampah saja sesuai dengan jadwalnya. Kemudian koleksi sistem pengumpulan sampah yang selama ini ya sama dilakukan oleh RW, rukun warga atau rukun tetangga itu sebenarnya kurang berhasil gitu ya. Dan kayaknya lebih dibutuhkan tempat pengolahan, tempat pengomposan gitu ya. Untuk men-treat organic waste yang ada sebenarnya gitu. Karena ternyata di lapangan beberapa organic waste ini tidak tertangani ya, padahal masih bisa dihasilkan misalnya menjadi pupuk ataupun menjadi tidak dikumpulkan dengan baik, kadang hanya dikumpulkan saja gitu ya, tapi tidak diolah atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Nah, kemudian pada slide selanjutnya kami merumuskan tujuannya dulu. Tadi tujuannya diambil dari undang-undang, gitu ya. Sebagian juga yang pertama itu sebagai peningkatan kualitas hidup diambil dari undang-undang. Kemudian pembentukan metodologi nih dari kami. Kemudian tujuan proyeknya itu sendiri adalah dalam aksi pembangunan keberlanjutan dengan melakukan metode 3R ya, reduce, reuse, recycle, dan meningkatkan kapasitas kegiatan pemilahan sampah dan pengolahan sampah. Next. Kemudian dari tujuan umum seperti itu, kami membaginya, berdasarkan hasil survei bersama gitu ya, kemudian kami membagi menjadi beberapa. Dan kalau Bapak Litbang itu ada di output 4 ya, lebih ke output 4. Karena nantinya ujung-ujungnya ini mereview rencana induk pengolahan sampah di Kota Bandung. Sampai sekarang juga masih gitu ya. Karena dinamis. Tapi yang paling menjadi perhatian kami yaitu bahwa penyusunan rencana aksi pada periode 2019 dan 2023. Next.
Next. Nah, kemudian posisi dokumen pada saat itu adalah pada saat yang bersamaan, maaf, lebih dulu ya, maaf. RPJMD Kota Bandung memang telah terbentuk, kemudian kebijakan strategi daerah juga ada, tapi kalau nggak salah ini masih develop gitu, jadi masih bisa saling memperkaya. Kemudian inilah yang menjadi dasar atau dokumen yang diacu oleh rencana aksi pengelolaan sampah di Kota Bandung pada tahun 2019 sampai 2023. Kemudian periodenya kami bagi menjadi beberapa pada dokumen pada slide selanjutnya mungkin akan tergambarkan bagaimana periode perencanaannya. Next. Nah, kepada kita bagi menjadi beberapa. Tahun 2019-2021 fokus pada penguatan fasilitas penanganan sampah. Jadi fasilitasnya dulu, kemudian tujuannya adalah mencapai target sampah yang terangkut ke TPA pada waktu itu ya. Ini 900 pada waktu itu. Kemudian tahun 2019-2023 terfokuskan pada pengurangan sampah. Itu karena kami sadar pasti mungkin di belahan dunia manapun gitu ya, untuk merubah satu kebiasaan menjadikan budaya nggak akan dalam waktu singkat. Ini juga sama sebenarnya ya, tapi setidaknya kita memulai pada tahun 2019-2023 sampai 2023 ini fase pertama dan terus akan dilakukan. Kemudian tahun 2019-2021 masa transisi dari paradigma lama ke paradigma baru, tujuannya adalah mencapai target sampah yang terangkut ke TPA yaitu 500 ton. Nanti akan saya cerita dielaborasi lagi ya. Jadi memang waktu itu kan sesuai dengan undang-undangnya sih sebenarnya kita harus mengurangi sampah dari sumber. Adapun ada kebijakan lain ya yang kita ketahui bersama, itu dibahas mungkin bisa kita bicarakan kemudian ya. Ini karena dinamis ya, terus bergerak gitu ya. Kita sesuaikan dengan kebijakan pusat, juga kebijakan kita juga menyesuaikan dengan apa yang menjadi kita langsung ke slide berikutnya, itu mengenai metodologi penyusunan rencana aksi. Sebenarnya metodologi yang dipakai itu metodologi manajemen yang Ibu dan Bapak sebenarnya sudah familiar sekali ya. Mungkin next, yaitu seperti saya ceritakan tadi, kami breakdown dari RPJMD, rensanya, kemudian jaksadanya, ya sektor ya, rencana ada pengelolaan sampah, kemudian ke rencana aksi, kemudian action plan-nya 1, 2, 3. Nah, sebenarnya next yang dipakai gitu ya ketika training itu adalah ini metode manajemen yang sebenarnya sudah sama-sama kita ketahui bersama gitu ya, nggak usah ke sana juga, yaitu planning, organizing, actuating, controlling gitu ya. Ya seperti ketahui kalau planning artinya kita harus menentukan target terlebih dahulu, kemudian menentukan strateginya, menurunkannya menjadi action plan, kemudian organizing kita mengatur financial, SDM, itu mengatur sumber daya dan tugas wewenang agar action plan tadi dapat dilakukan. Kemudian actuating sendiri menggerakkan orang untuk menjalankan action plan ya, bisa dengan instruksi, coaching, training, role modeling dan lain-lain. Kemudian kontrol ini adalah evaluasi, membandingkan dan menilai antara plan dan implementasi kalau ada gap ya, kemudian mengkoreksi agar tujuan tercapai. Dan ini loop ya, terus dinamis dan bukan tidak mungkin tidak linear gitu ya, tapi bisa saling pokoknya dinamis, tidak seperti ini terus gitu ya. Masing-masing memberikan masukan satu sama lain.
Oke, next mungkin kita akan melihat di selanjutnya. Nah, ketika menyusun action plan itu sebenarnya bukan, jadi kita membreakdown dari RPJMD-nya dulu, kemudian pada waktu action plan juga dilakukan POAC ini, planning, organizing, activating, controlling, gitu ya. Output yang pertama, ya, ini hasil dari kita survei bersama. Ternyata kita memerlukan edukasi pemilihan sampah. Jadi salah satu output yang kita harapkan dari dari kerjasama ini gitu adalah dari BIMTEK gitu ya, dan Bantek teknis, yaitu edukasi pemilihan sampah melalui pembangunan kawasan bebas sampah. Jadi pada RPJMD terdahulu kami merencanakan di tiap kecamatan itu ada kawasan bebas sampah. Jadi ada 30 kawasan bebas sampah. Nah, kemudian penyiapan pertama untuk planning, menyiapkan regulasinya. Yang dianggap perlu waktu itu adalah regulasi, gitu ya. Yang in charge di sini DLH. Penyiapan regulasi terkait pemilihan sampah di kawasan permukiman, kemudian organizing, penyusunan panduan teknis pemilahan dan penanganan sampah terpilah di kawasan permukiman, kemudian pemilihan sampah di kewilayahan. Itu berusaha mengorganize itu ya. Kemudian jadi sudah diatur tugas dan wewenangnya di sini. Kemudian pada activating itu lebih ke mengerahkan orang, jadi ini edukasi dan kampanye tentang pemilihan sampah. Kemudian ya kalau monitoring evaluasi di akhir ya nanti dibandingkan, kemudian kalau ada, pokoknya ini memastikan implementasi itu sesuai dengan perencanaan, dengan tujuan ya agar dengan harapan ya tujuannya itu agar bisa tercapai. Next, nah ini yang in charge, yang tadi output 1 itu adalah DLH. Kemudian dari situ mereka memetakan, mengintegrasikan action plan itu ke dalam Renstra DLH Kota Bandung. Oke, misalnya tadi kan sudah ketahuan gitu ya, action plan output 1, 2, 3, ini apa sudah ada, kalau belum ada ya dimasukkan gitu ya. Ya, pokoknya berusaha agar hal ini juga diakomodir dalam Renstra DLHK Kota Bandung. Nah, oke. Kemudian pada slide selanjutnya, selain pada Renstra juga diintegrasikan pada dalam tabel program Jakstrada dengan target yang sama gitu ya. Aspek pengurangannya berapa, penanganannya berapa, aspek berapa. Cuma ini yang in charge sebenarnya DLH ya, saya nggak bisa begitu banyak bicara dalam hal ini karena untuk output 1, 2, 3 ini kami berbagi dan lebih ke DLHK. Next. Kemudian ini masih pada slide selanjutnya ini berusaha mengilustrasikan bagaimana internalisasinya, gitu ya. Oke, ini hanya ilustrasi dari yang tadi saya ceritakan. Kemudian slide berikutnya adalah detail rencana aksi. Nah, kami mengadakan FGD ya untuk ini. Memang kalau di sini kelihatan slide per slide, tapi sebenarnya untuk menuju ke rencana aksi yang akan saya ceritakan di sini, ini panjang gitu ya. Ada FGD yang kami lakukan per output gitu ya. Ini dengan support dari tim Kawasaki, juga tim ahli dari kami gitu ya. Jadi sama-sama dan mengadakan FGD. Misalnya untuk output 1 adalah edukasi pemilihan sampah rumah tangga di Sumber. Next. Rencana aksi output 1 ini planningnya ya seperti tadi ya, yang planningnya adalah penyiapan regulasi terkait pemilihan sampah di kawasan permukiman. Kemudian ini lebih ke kawasan permukiman ya, organizingnya penyusunan panduan teknis. Jadi berupaya menyusun panduan teknis penanganan sampah terpilah di kawasan permukiman
dengan scaling up pemilahan di kewilayahan. Kemudian activity-nya berusaha output-nya adalah edukasi dan beberapa tools kampanye ya tentang pemilahan. Kemudian controllingnya yang monitoring dan evaluasi. Kemudian rencana aksinya pada slide selanjutnya. Ini dari program. Programnya ini belum bahasa programnya Kota Bandung ya, tapi program dalam bahasa kami ya, dalam bahasa kerjasama Kota Bandung beserta Kota Kawasaki. Ini juga sasarannya belum disamakan dengan yang ada di RPJMD gitu ya, karena nanti ini lebih ke, ini bukan bahasa Permendagri itu ya, tapi masih bahasa project ini gitu. Kemudian melalui FGD maka didapatlah beberapa rencana aksi. Jadi di FGD itu sebenarnya pelaku-pelaku pengolahan sampah, baik itu bukan hanya yang mengolah, tapi diusahakan seluruh aktor ya, seluruh aktor yang ada dalam pengolahan sampah, entah itu rumah tangganya sendiri juga hadir dalam FGD ini, sehingga diharapkan bahwa rencana aksi tadi itu legitimate ya, bahwa mereka itu merasa terwakili gitu ya. Waktu itu cukup banyak juga yang hadir dan diusahakan memang kita cukup intens ya di situ, diusahakan dari berbagai aktor, terutama dari kewilayahan, dari Bapak RW yang selama ini bekerja sama gitu ya dengan Kota Bandung dalam pengolahan sampah sudah hadir. Nah, kemudian dalam slide selanjutnya ada rencana aksinya ya. Oke, ini sangat teknis gitu ya. Masih ada waktunya Pak Hadi? Masih ya? Jam berapa tadi? Oke. Tadi seperti yang saya ceritakan ada FGD finalisasi draft. Ini masih kita lakukan ya, output 1 itu masih dilakukan. Kemudian kita langsung loncat ke output 2. Yang kedua adalah pengelolaan sampah mandiri di kawasan komersil. Ini karena kita lihat selama ini existingnya di Kota Bandung itu memang ada permasalahan gitu ya di kawasan komersil. Jadi belum jelasnya di lapangan itu belum jelas gitu. Belum jelas kalau misalnya di kewilayahan saja ya, kemudian ada kafe, itu kafenya itu masuk ke kewilayahan, maksudnya ke kelurahan gitu ya, ke pemerintah Kota Bandung atau sendiri gitu. Nah, itu belum jelas, sehingga di sini kami mulai menyusun draft untuk itu gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih gitu untuk kejelasan siapa yang mengelola gitu ya di lapangan. Kemudian next. Nah, sebenarnya planningnya yang pertama itu disiapkan model pengelolaan sampah di berbagai jenis kawasan komersil. Tapi sebenarnya ini nggak berbagai jenis juga ya, jadinya restoran dan mall ya, mallnya juga PVJ saja ya kalau misalnya. Kemudian organizing itu berusaha menyiapkan ketentuan, kemudian aktivitasnya training gitu ya. Role modelingnya itu di PVJ ya kalau nggak salah. Training juga dilakukan untuk kalangan swasta waktu itu. Kemudian controllingnya berusaha memodelkan ya bagaimana kalau misalnya ada pengawasan dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah di kawasan komersil, seperti apa yang paling cocok. Gitu ya. Next. Perang Amerika lawan Jepang di Papua, di Biak. Di Papua. Ya. Papua Indonesia. Kemudian rencana aksi. Oke, ini masih mengulang yang tadi ya. Kita langsung loncat ke rencana aksi mungkin. Nah,
Nah, lewat pertemuan dengan rencana aksi output 2, Pak. Masih output 2 ya. Masih output 2. Oke, terima kasih. Nah, kemudian kami berusaha membreakdown-nya menjadi rencana aksi. Pertama, ini per tahun ya sampai 2023. Ini beberapa yang kami breakdown. Ada beberapa yang masih kami kerjakan, ada beberapa yang masih digodok gitu ya. Ada yang beberapa memang dalam tahap perwal. Jadi dalam tahun yang sama itu DLH sampai banyak sekali perwalnya ya untuk mengeksekusi ini. Kemudian kita loncat ke output 3, penyiapan infrastruktur pengolahan sampah hasil pemilahan. Nah, di sini POAC lagi ya. Planningnya adalah melakukan persiapan dan perencanaan pembangunan TPS 3R. Kemudian pusat daur ulang makan ya menjadi TPS 4R. Nah, ini sebenarnya jadi FYI ya Bapak Ibu, ini sebenarnya kalau mimpi, kalau rencana memang harus se-perfect mungkin, gitu, sesempurna mungkin. Tapi sebenarnya kalau sekarang itu masih kami kerjakan ya. Oke, yang organizing memastikan kualitas SDM melalui pelatihan, pendampingan petugas pusat olah sampah organik, pusat daur ulang. Kemudian ini juga dilakukan bersama-sama tim dari Kawasaki. Actuating-nya melakukan konstruksi, optimalisasi, revitalisasi TPS. Saya lupa ya ini TPS 3R itu mana ya, Babakan Sari kalau nggak salah. Kemudian controlling-nya adalah monitoring dan evaluasi kriteria TPS 3R gitu ya. Apakah benar? Ini sebenarnya sih keluarannya SOP. Kalau nggak salah ini SOP ya. Kemudian next. Ini programnya ini masih output 3 ya. Oke, yang ke rencana. Dari rencana itu sebenarnya hasil dari lapangan, hasil dari RGD gitu ya. Sehingga dihasilkan beberapa rencana. Ya, beberapa ahli gitu ya. Ini beberapa aktor di lapangan juga diwawancarai. Next rencana ini. Halo, rencana aksinya. Next slide. Next slide. Padi. Nah, kasih. Kemudian mungkin ini bisa dibaca sama Ibu dan Bapak ya. Pada dasarnya sih rencana aksi output 3 ini. Karena ini tahun 2017 saya jadi agak-agak lupa benar. Tapi sebenarnya ini yang kami tunggu, sangat tunggu di sini adalah SOP ya. SOP operasionalisasi pengolahan sampah di TPS 3R. Yang lainnya masih dalam proses, meskipun di situ ya beberapa ada yang terkendala gitu karena biaya, tapi beberapa ada yang bisa dieksekusi. Next. Nah, ini jadi untuk action plan-nya itu sendiri ada workshop yang kami lakukan bersama-sama. Ini untuk dokumen perencanaan ya, yang dilakukan pada tahun 2019 ini lebih ke dokumen perencanaan ya, ke output 4 yang ada di Bapelitbang. Nah ini sebenarnya beberapa yang materi yang mereka berikan oleh tim kota Kawasaki berikan pada kami ya, pada dasarnya bagaimana
strategi mereka dalam mengelola sampah ya. Beberapa karena bahasanya juga tidak semua, Inggrisnya brief, English in brief gitu ya. Yang lainnya itu Jepang ya terus terang kami kalau misalnya tidak ada translator ya sudah gitu ya. Ya next. Nah ini sebenarnya beberapa output yang hasil dari kerjasama Kota Bandung ya. Pada sebelah kiri itu ini brosur, selain brosur secara hard copy juga e-brosurnya juga ada gitu ya. Dan sering digunakan DLH terutama dalam kampanyenya. Kemudian yang sebelah kanan itu yang ingin saya tunjukkan adalah PDM Matrix, Project Design Matrix. Itu sebenarnya kerangka logis gitu ya. Jadi project summary-nya seperti apa, indikator keberhasilan KPI-nya gitu ya, seperti apa, kemudian means of verification, artinya kalau misalnya mau ada formulasi perhitungan misalnya ya untuk indikator itu, data apa yang menjadi sumber verifikasi dan validasinya. Kemudian ada important assumption. Di sini tidak diisi karena dianggap asumsinya asumsi itu sebenarnya untuk ada faktor lain, faktor eksternal yang tidak menjadi kewenangan tapi dianggap bisa intervensi gitu ya. Tapi di sini tidak sepertinya dalam lembaran ini ya. Jadi ini hanya sebagai sharing aja. Jadi ada beberapa yang kita isi sebelum project itu running gitu. Ya ini KPI-nya gitu ya. Supaya bisa diukur keberhasilan proyek ini. Next. Nah, ini gambaran promosi hari 3R Promotion Day gitu ya. Di mereka itu seperti ini. Dan semua ikut terlibat. Jadi salah satu pelajaran bagi kami, apapun sih sebenarnya seperti tadi, metodenya itu planning, organizing, actuating, controlling. Tapi yang bisa menentukan hasilnya adalah kesungguhannya, gitu ya, internalisasinya. Jadi proses itu memang tidak akan mengkhianati hasil. Dan soal kesungguhan, ya seperti kita ketahui bersama ya, harus banyak belajar dari hal-hal yang sederhana, gitu ya. Semua dengan kesungguhan sebenarnya semua juga bisa terjadi. Next, mungkin Pak Hadi, punten. Makasih Pak Hadi. Nah, ini sebenarnya untuk memperlihatkan beberapa yang mereka lakukan pada saat kampanye, dan kampanye ini mereka melakukannya itu secara terus-menerus sampai kurang lebih itu 30 tahun. Ya. Jadi Kawarun ini itu sudah lama sekali. Umurnya sudah, meskipun imut-imut, tapi usianya sudah kurang lebih 30 tahun. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini untuk mengajarkan pada kita bersama, nggak usah jauh-jauh ke Jepang gitu ya, bahwa dalam hal ini pengolahan sampah kita harus terus melakukan puluhan tahun mungkin ya. Nah mungkin sekarang milestone-nya itu pertama ya kalau orang bilang sih namanya babat alas gitu ya, membabat hutan. Gitu. Tapi next 20-30 tahun ke depan anak cucu kita akan menikmati, harapannya begitu. Ya next. Oke, ini hal-hal yang sebenarnya ini perubahan paradigma yang diharapkan gitu ya. Ini juga yang menjadi amanat undang-undang, yaitu dari asalnya kumpul angkut buang menjadi yuk kita naikkan levelnya, gerakan budaya baru gitu ya, dengan kurangi, pisahkan, manfaatkan. Kita kurangi yuk di sumber. Next.
Hmm. Nah, ini ada beberapa event yang diselenggarakan untuk di mana Kang Pisman ini beraksi ya. Oke, bagi Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung, boneka di tengah itu namanya boneka Kang Pisman. Boneka Kang Pisman itu menjadi bagian dari upaya kami untuk promosi pengolahan sampah di Kota Bandung. Lahirnya belum lama gitu ya. Lahirnya belum lama, sekitar 2012, ya 5 tahun lah gitu ya. Kami berupaya untuk menjadikan maskot ini dalam sebagai salah satu komitmen kami untuk mengolah dalam mengolah persampahan di Kota Bandung. Next. Mungkin ini masih sama ya dengan yang tadi. Jadi solusinya itu dengan Kang Pisman tadi, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Zero waste ya, ini zero waste. Oke, next. Nah mungkin slide selanjutnya ini tentang Kang Pisman itu. Kang itu kurangi dengan beberapa langkah, misalnya dengan menghabiskan makanan, gunakan tumbler dan misting gitu ya, bekal dari rumah, membawa kantong belanja sendiri, gunakan sapu tangan, mengurangi tisu, kurangi penggunaan sedotan. Sekarang sudah banyak kayaknya ya, apalagi pada masa pandemi ini, gaya hidup ini justru jadi lebih tren gitu ya, karena juga sangat mendukung dalam masa pandemi ini. Dan kurangi penggunaan plastik, diadakan event minum sampah, konsumsi minum sampah, dan gunakan sistem isi ulang. Next, tentang PIS. PIS itu pada slide selanjutnya pisahkan. Jadi ini secara sederhana kita membaginya, Kota Bandung membagi dalam brosur ini itu menjadi 3 jenis. 1, sampah sisa makanan tumbuhan ditempatkan pada ember penutup. Kemudian yang kedua, kertas, kaleng, gelas, botol plastik pada kotak kardus. Kemudian sampah lainnya ditempatkan pada tong sampah. Nah, ini kami terapkan terutama di kawasan bebas sampah tadi yang menjadi percontohannya. Kemudian manfaatkan itu manfaatkan sampah yang sudah dipisahkan. Manfaatkan sampah yang sudah dipisahkan tadi, dimanfaatkan sesuai jenisnya. Sampah jenis 1, oke ini ada beberapa ya. Jadi ada yang untuk sisa makanan itu ada yang biopori, komposter, takakura, bata terawang. Kemudian sampah yang kedua bisa disedekahkan atau kepada bank sampah. Kemudian sampah jenis 3 dibawa ke TPS oleh PD Kebersihan gitu ya. Oke, next. Next slide. Ya ini salah satu kampanye yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota kami. Kemudian next. Oke, sebenarnya belakangan gitu ya. Sebenarnya ini konsep dari awalnya dengan 3R ini adalah Bandung menjadi circular city, yaitu sebenarnya dia berusaha memanjangkan manfaat dari satu barang gitu ya. Jadi sampah itu kalau bisa jangan menghasilkan sampah dalam waktu dekat ya. Kalau bisa ya jangan dibuang dulu lah gitu. Gunakan selama mungkin. Kemudian yang ada, yang mau dibuang juga kalau misalnya masih digunakan ya masih bisa digunakan ya di reuse gitu ya. Jadi menciptakan sumber daya bagi pembangunan kota sehingga nantinya peningkatan ekonomi dan kualitas hidup penduduk kota. Caranya bagaimana? Nah, next slide. Ini selanjutnya gitu ya. Ini cerita selanjutnya di Kota Bandung. Nah, kemudian pada selanjutnya gitu ya,
kami sadari bahwa di Kota Bandung itu ada gap ya dalam penyediaan pangan. Artinya Kota Bandung itu lebih banyak mengekspor bahan makanan itu terutama dari luar. Dan ini sangat vulnerable ya. Kalau misalnya ada apa-apa langsung terdampak gitu ya. Padahal Kota Bandung sendiri banyak UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Misalnya kalau cabai saja naik, ya sudah gitu ya. Mereka yang berjualan yang pedas-pedas itu terdampak. Itu untuk UMKM. Yang lainnya juga masih banyak yang diekspor. Sebenarnya mungkin upaya untuk pemenuhan ketahanan pangan sendiri Kota Bandung itu masih jauh, tapi setidaknya gitu ya diprakarsai dengan adanya buruan saya ini. Jadi buruan saya adalah sebenarnya satu gerakan yang dulunya itu didahului oleh urban farming. Nah, urban farming ini tapi dulu lebih ke toga gitu ya, lebih ke toga. Nah, kemudian dengan program buruan saya ini dari Dinas Ketahanan, Dinas Dispangtan, dengan Dinas Ketahanan Pangan gitu ya. Ini di level up lagi menjadi ada buah-buahannya juga, ada yang petelurnya juga, kemudian budidaya ikan dalam ember. Nah, di dalamnya juga dimasukkan pengolahan sampah tadi. Itu nanti diharapkan misalnya dengan sampah tadi ya, karena sampah organik tadi itu sudah diolah di rumah, baik itu loseda atau terawang. Tapi ini yang open wind apa ya? Oke. Nah, sebenarnya mohon maaf nih, yang paling trendy itu sebenarnya loseda, bata terawang, biopori ya. Kemudian komposter. Ini pembuatannya mohon maaf mungkin sekarang kurang. Nah, jadi diusahakan misalnya sampah organik itu sudah diolah di rumah, baik itu dimasukkan ke lubang loseda atau ataupun kalau misalnya bisa digunakan kembali, misalnya sampah yang berupa daun-daun itu digunakan sebagai kompos yang nanti digunakan untuk beberapa lahan, baik itu lahan warga gitu ya, ataupun lahan yang lebih besar seperti di Sekemala gitu, untuk pupuk pertanian di sana. Jadi sebenarnya ada juga sisa-sisa makanan untuk lele gitu. Jadi diusahakan supaya tidak dibuang, tidak tidak dibuang, tapi masih bisa diputar gitu ya, sesuai dengan prinsip yang tadi circular city ya. Next. Ini slide selanjutnya masih bercerita tentang buruan saya. Ya di sisi lain nanti beberapa hasilnya juga diserahkan kepada yang tidak mampu, ada juga untuk stunting gitu ya, untuk pengentasan stunting di daerah tersebut. Ini jadi community development di mana warganya juga diberdayakan, kemudian mereka saling bisa membantu sama lain, satu sama lain, circular economy dalam hal ini diusahakan sebenarnya ada satu badan usaha, ini masih mimpi besarnya ya, badan usaha yang nanti pupuknya itu dijual gitu ya. Kemudian mengentaskan masalah stunting, karena di sana juga kan ada ayam gitu ya, ayam petelur. Kemudian ekoturism itu mungkin jadi ada satu kawasan yang kami envisionkan sebagai satu kawasan percontohan ya urban farming tapi dalam skala besar,
Saint Farm di Sekemala. Nah, di sini tempat tadi circular city itu dilakukan ya. Jadi dari mulai penanaman tanam toga tadi, kemudian sayuran, kemudian ikan dan ayam juga ada di sini, kemudian pengolahan. Misalnya kalau ada sampah kemudian dijadikan kompos, kemudian maggot juga ada di sini dalam satu tempat ini namanya Saint Farm. Oke, next. Nah, ada hasil dari review rencana induk pengolahan sampah itu ada perubahan sedikit ya dalam visi misi pengolahan sampah Kota Bandung, yaitu ditambahkan ini nih, circular economy gitu ya, berbasiskan masyarakat yang berbudaya bebas sampah. Nah, ini masih bergerak ya, masih dinamis. Pada tahun ini juga masih dilakukan rencana induk pengolahan sampah ini karena ada perubahan sedikit menyesuaikan kebijakan baru. Next, mungkin sekian ya dari saya. Terima kasih. Kelebihan Pak Hadi? Hatur nuhun Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Dini atas pemaparannya. Sangat menarik sekali terkait dengan paparan yang barusan disampaikan oleh Teh Dini, di mana kita mengenal istilah baru, ada Kang Pisman. Kalau memang sebelumnya kita mengenal cuma kurangi, angkut, dan buang. Jadi kalau misalnya disingkat, saya mohon izin jadi Kang Abung ya tadi ya. Sekarang jadi Kang Pisman seperti itu. Bonekanya seperti yang lihat ya, bonekanya seperti itu. Dan ini saya Kang Pisman, selamat siang. Dan ini rencananya mau dikasih ya tadi ini ya. Jadi Iya, giveaway ya. Iya. Nah. Baik Bapak. Nggak ada yang di luar Jawa kan ya? Pantauan saya ada 30 peserta karena memang share dari ID kita baru di perencana Jabar saja, tidak keluar juga. Baik, teknisnya saya coba memandu, akan kita ke sesi tanya jawab. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya silakan raise hand, atau memang sebelumnya dapat menulis di kolom komentar terlebih dahulu. Nanti saya persilahkan apabila ingin lebih jelas lagi menanyakan langsung, silakan. Yang kedua, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas, dan pertanyaan peserta akan langsung dijawab oleh pemateri. Adapun nanti ketika pemateri ada rencana memberikan semacam giveaway, ngasih Kang Pisman, mangga nanti teknisnya oleh pemateri mau seperti apa. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Silakan. Ada yang raise hand? Atau ke Bandung aja ya, nggak usah raise hand di sini. Silakan. Yang ini ya. Ada Bulia dari KBB. Halo Silakan, Bulia. Bulia. Assalamualaikum. Silakan Bulia. Halo Dini. Hai. Ayo main sini. Sekarang lagi di lockdown. Ih, nggak apa-apa. Ayo sini. Kenapa lagi nggak apa-apa? Ayo, enggak. Ini apa ya, ngomongin sampah kan Budin, kayaknya memang masalah kita bersama ya. Kebetulan sebenarnya ini bukan atau bertanya atau apa ya, nanti lah. Biarin aja, sharing aja. Iya. Cuma dulu kebetulan kan saya juga waktu sekolah di Bandung itu ngambil kasusnya itu tentang persampahan Budin. Ya, siap. Tentang dulu kemampuan membayar ya di daerah Ciatel. Cuma yang saya ini kan kalau Kota Bandung memang dari hasil studi saya itu teh masyarakat itu berapa persennya memang dia mampu membayar, mau membayar asal fasilitas ditingkatkan, gitu ya, pelayanan ditingkatkan. Terus di situ kan tinggal ngatur kelembagaan. Nah, sekarang kan posisi saya di KBB di Budin. Ya. Tapi boleh nanti dilihat ya itu. Studinya kan di Bandung dulu. Dulu Bu siapa Bu Priska pernah pinjem Bu Priska. Priska ya? Priska.
Bu Pris. Preska. Desa. Preska ya, Bu Preska Oh, ya. Lupa ingat saya. Cuma maksud saya kan posisi saya sekarang ada di KBB dan kebetulan di kita ini kabupaten. Kabupaten mungkin beda jauh sama kota Bandung ya. Di KBB itu pengolahan sampah itu kalau nggak salah hanya 10% Bu yang bisa dilayani dari 16 kecamatan. Hanya mungkin jadi gitu loh. Kalau di KBB itu tingkat pemahaman masyarakat juga bahwa membakar sampah itu masih biasa gitu Bu Din. iya, emang iya sama. Nah, mungkin kalau di kota Bandung udah beda ya Bu ya. Makanya udah tingkat lebih maju sampai kerjasama sama apa kota di Jepang gitu ya. Kalau di kita kayaknya masih jauh gitu ya. Sedangkan TPA kan ada Sama di aja kayaknya. Siap. dengan sekarang mungkin yang udah mau overload gitu ya, kayak kita mau berencana ke Lubuk Nangka. Nah, saya sih berpikirnya bahwa sampah ini memang bukan masalah pemerintah saja, memang teknisnya kalau di awal itu masyarakatnya memang harus paham ya dari segi pemilahan dan bla 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 gitu. Cuma mungkin saya berpikir kalau di kota Bandung dengan perencanaan yang sudah detail dan kayaknya matang ya, merasa kayaknya lebih matang lah gitu loh. Saya tadi ngelihat paparan begini, mungkin 10 tahun ke depan ya bisa Amin aja ya. memang bisa bisa terlaksana lah keinginannya gitu, perencanaan sebenarnya bisa bagus. Dan untuk jadi gini Pak Iwan, saya itu pernah kerja di kota Bandung, malah pernah di kewilayahan, jadi saya ngalamin yang namanya lari-lari Sama karena saya itu juga kan. Ibu benar-benar jadi kayak sampah komersil itu kan kalau restoran dulu orang kewilayahan sama dinas lingkungan itu jadi kayak tinggal koordinasi dan sinkronis. Tadi kan Bu Dini bilang bahwa belum ada pembagian itu ya, bahwa sampah komersil itu mau ditangani sama dinas kebersihan atau sama kewilayahan sebenarnya itu kan. Nah itu ternyata tataran bawahnya juga masih memang berbenturan gitu Bu Dini, setahu saya dulu ya. Betul. Jadi siapa nih yang harus ngambil itu mungkin jadi masalahnya nggak selesai kan, artinya dari dulu sampai sekarang gitu kan. Makanya itu Bu yang tadi yang salah satu outputnya itu kan kawasan berpengelola sama kawasan tidak berpengelola. Itu sebenarnya salah satu yang diusulkan karena melihat di lapangan itu seperti itu gitu. Kadang bingung ini teh usahanya gitu. Oke, misalnya ini private. Kemudian ini fenomenanya kan ada perumahan yang private gitu ya, bahkan kota mandiri gitu ya. Iya kumaha gitu ya. Sebenarnya sih gampang aja. Nah sekarang kita melihatnya antara kawasan berpengelola dan tidak berpengelola itu untuk sementara ya ini ada amdalnya enggak, UKL-UPL-nya enggak. Nah itu yang membedakan. Gitu. Kalau misalnya ada ya ini sebenarnya untuk memudahkan kita gitu. Kalau misalnya mereka tidak bisa mengelola, kita cukup memeriksa kumaha eta amdalna gitu ya, UKL-UPL-nya kumaha, SPPL-nya kumaha gitu ya kalau misalnya skalanya kecil. Nah sebenarnya yang agak ribet itu kawasan yang tidak berpengelola, which is yang ini merupakan kewajibannya pemerintah Kota Bandung. Kawasan tidak berpengelola sendiri dibagi dua ya, ada yang rumah tangga, rumah tinggal, ada yang non rumah tinggal. Nah ini ribet banget gitu karena semakin ke bawahnya aja itu semakin perintilannya banyak gitu. Sekolah misalnya, kita sebenarnya di Widya Wiyata ya? Adiwiyata. Di Adiwiyata itu sebenarnya ada itu eksisinya itu ada poin tentang sampah. Gitu. Jadi monefnya itu gampang. Jadi si sistemnya itu udah ada, tapi memang masih susah untuk monefnya. Nah ini yang berusaha kita bereskan dengan yang tadi kawasan berpengelola dan kawasan tidak berpengelola yang tadi itu. Dan ini masih perwalnya itu sampai sekarang itu ya dibahas dan sampai kesini itu masih lumayan banyak perintilannya. Itu perwalnya masih dibahas Bu. Karena di lapangan ya memang serumit itu gitu. Itu gitu ya. Kadang ya kafe yang ada di lingkungan misalnya apa dia merupakan kewajiban kita. Tapi kalau misalnya
lebih dari 10 kilo, lebih dari kapasitas yang kita berikan misalnya, itu kan sebenarnya sudah menjadi kewajiban dia sendiri. Nah, itu yang berusaha diatur. Ya ini ideal banget, idealnya seperti itu gitu. Sementara seperti itu. Itu Bu Lia. Teruskan jadi ini. Iya, Mbak, sebenarnya nggak bertanya sih. Cuma saya sih berpikir bahwa emang dari Jastra itu udah detail banget, udah bagus lah gitu loh. Nah, kita sebenarnya kapan-kapan main ke Kota Bandung, Pak Iwan. Jadi saya Ayo ngopi yuk. ke Kota Bandung karena emang sampah ini kan saling sama aja. berkaitan ya, kalau transportasi sampah, ada KBB, Kota Bandung dan wilayah sekitarnya. Jadi TPAS regionalnya juga. kali-kali saya mau ajak orang DLH main ke Bapeda Kota Bandung atau ke DH Kota Bandung gitu. Siap. Karena memang apa sih? Enggak. ya itu, apalagi kan dana sekarang tentang sampah juga kalau di KBB itu benar-benar minim banget Bu. Refocusing ya itulah COVID ini, jadi kasihan sebenarnya daerah itu kan jadi banyak curhatnya ke saya, ke saya. Ya Bu ya, zaman seperti ini sementara ya yang itu teh Bu, yang PR yang satu itu yang tipping gede banget. Dari mana uangnya gitu ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Enggak Bu, teruskan. Iya. Atur nuhun lah, udahlah Bu. Jadi saya selamat, moga-moga 10 tahun ke depan menjadi Baik, Bu Lia, sudah terjawab oleh Bu Dini pertanyaan share-nya. Iya, udah, makasih Pak. Iya, atur nuhun Bu Lia, main ke Bandung ya. Ada lagi Bapak Ibu, itu yang license siapa ya? Bu Lia ya? Bu Lia masih belum menurunkan tangannya. Masih raise hand itu Bu Lia, punten. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada Bu. Halo? Oke. Ya. Bu Lia mungkin sudah terjawab ya sharingnya atau ngobrol-ngobrolnya dengan Bu Dini. Ada raise hand kedua Pak Oleh, silakan Pak Oleh. Oh iya, mangga. Oh iya. Terima kasih Bu Dini atas waktunya. Ini hanya ini pengalaman aja di Kuningan. Saya membina para petani. Nah, barangkali bisa juga buat percobaan. Saya punya produk namanya pupuk Hayati Beautiful. Itu untuk sebagai bahan dekomposer untuk pembuatan pupuk organik, barangkali nanti bisa dicoba di sana. Pupuk Hayatinya itu, jadi pupuk ini bisa untuk pembuatan dekomposer, pembuat pupuk organik. Itu aja masukannya, barangkali cocok untuk di pengolahan sampah juga gitu. Itu aja Bu, terima kasih. Siap Pak Oleh, mangga ke Bandung ya, sama DLH juga nanti bergabung. Bisa berkolaborasi antara Kuningan dengan Bandung. Ya, salam kenal ya Pak Oleh. Atur nuhun Pak Oleh. Ya. Baik, ada yang lain Bapak, silakan Bapak Ibu untuk raise hand. Saya lihat di chat juga belum ada yang mau. Belum ada ya? Belum ada. Mungkin Bu Dini mau giveaway, silakan. Oke, sekarang waktunya giveaway. Bapak Ibu. Halo. Ya, tadi ini silakan. Ya, bisa dimulai ya giveaway. Ya. Jadi ini iya nepangkeun heula ya, nepangkeun heula. Namina teh Kang Pisman ieu kadangu teh Ibu. Bu Bapak. Kadangu. Ya, kadangu teh, kadangu. Pangkeun, jadi plastikannya nih. Kang Pisman kelihatan? Kelihatan. Nah, Kang Pisman ini mau saya jadikan giveaway ya. Caranya Bapak Ibu bisa raise hand dulu. Nanti akan menentukan pertanyaan yang raise hand duluan. Mungkin Pak Iwan nanti bisa bantu, tolong. Ya, silakan teh. Lihat ya siapa yang raise hand lebih dahulu. Oke, tapi dalam pemaparan saya itu tadi saya sebutkan bahwa Kota Bandung bekerja sama dengan kota Kawasaki di Jepang. Kemudian ada satu boneka peri namanya Kawarun. Nah, kalau di Kota Bandung itu kita punya Kang Pisman. Nah, singkatan dari apakah Kang Pisman ini? Tidak berlaku untuk orang Bandung ya, pasti orang Bandung pasti hafal. Ayo silakan raise hand. Siapa yang cepat raise hand, silakan.
Yang paling cepat resen. Oke. Kang Pisman ini singkatan dari apa? Aduh, ada Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Pertama terdetek untuk resen. Jawabannya Pak Hadi. Kurangi Pak Hadi ya. Siap. Gimana Pak Hadi? kurangi, pisahkan, manfaatkan. Ya, gimana? betul. Tadi betul. Berarti ini nanti hubungi saya Japri aja ya Pak ya. Nanti- Selamat Siap, Pak Hadi. Oke, Selamat saya Pak Hadi. kirimkan. Selamat Pak Hadi. Terima kasih juga tadi Pak Hadi sudah membantu saya karena ada yang saya harus satu Ini- lagi gitu ya. Jadi membantu Ini saya yang- untuk Yang menang Pak Hadi Kuningan. Pak Hadi mana? Pak Hadi Kuningan. Oh salah. Iya, Pak Hadi Papeda Kuningan. Salam kenal juga ya. Salam kenal juga untuk Pak Hadi dari Kuningan. Mungkin Bapak bisa itu Pak, bisa on cam-nya, On cam, kameranya. Om, silakan. Kalian kenalan ya dengan Kang Pismannya. Harus pindah posisi dulu. Siap. Nah, ini dia Pak Hadi. Oke Pak Hadi, nanti mungkin bisa WhatsApp ke saya ya, bisa menghubungi saya langsung. Gitu untuk boneka ini. Jadi nanti Kang Pisman ini akan main ke Kuningan, ya. Siap Bu, terima kasih Terima kasih Bu. Pak Hadi. Sama-sama Bu. Ya, Seperti terima itu. kasih Pak Hadi. Bonekanya satu atau ada lagi? Bu Nini? Ada Buat yang mau lagi? moderator. Oh, moderator sama host katanya pesan Bu. Dong mau di Gimana? Ada pertanyaan lagi tapi harus jawab pertanyaan ya supaya fair ya. Oke, boleh Bu. Ada satu boneka lagi kata Budi itu. Oke, satu boneka lagi. Satu Satu boneka boneka lagi lagi. nih. Tapi ini samaan sih. Saya kira ini sandal jepitnya beda, tapi ternyata samaan. Sama persis kembarannya. Oke, yang satu lagi. Tadi ya saya ceritakan bahwa kota Bandung itu dan kota-kota lainnya pada mengalami bencana sampah ya. Nah itu pada tanggal berapakah itu? Yang sekarang diperingati sebagai Hari Peduli Sampah. Silakan. Yang mau resen Tanggal duluan. berapa? Tanggal berapakah Hari Peduli Sampah? Ada tadi. Masih belum ada yang resen. Susah ya? Ada Ternyata silakan Pak Edo resen. boleh ikutan ngobrol katanya Pak Edo. Susah ya kalau yang itu? Di Susah ya? Ini aja Pak, Hari Peduli Sampah. Nggak boleh double ya? Nggak boleh double. yang lainnya, mangga. Oke. Ada Bulia, silakan Bulia jawab. Oke, raise hand. Resen udah ini Bulia. udah ada di kolom chat tapi Oh. coba ini. Iya, 21 Februari, betul Bu ya. 21 Februari. Jadi ini melayang ke KBB. KBB. Selamat Bulia, selamat. Selamat Bu ya, hanya 2 ya untuk hari ini ya. Oke, mohon maaf nanti moderator, aduh harus main kayaknya ke sini ya sama Pak Hadi ya. Ya, tadi Terima kasih moderator sama bantuannya host tadi katanya Pak mau. Hadi sama hostnya. Oke, terima Baik, kasih. Jadi satu untuk Pak Hadi Kuningan, satu lagi untuk Bulia di Bulia. KBB ya. Oke, mungkin menghubungi saya aja ya. Ya, selamat Pak Hadi Terima sama kasih. Bulia. Dapat boneka itu ada adik kecilnya itu, adik kecil dapat boneka ya, Bulia. Oh iya, Bulia kan ada putrinya. Ya Bulia ya. Baik Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan lain. Ini tanpa boneka ya tentunya. Ya, ingin sedikit share berbagi pengalaman Ya bagaimana mangga katanya Pak pengolahan Edo sampah boleh daerah ikutan masing-masing. ngobrol, boleh ikutan ngobrol itu Pak Edo, dipersilakan Pak Edo. Atau Mangga. Bu Wida dulu. Bu Wida udah open kamera. Oh iya mangga. Mangga. Oh, Pak siapa dulu? Mangga, Bu Wida atau Pak Edo? Di ini kan di. Oke. Oh, Pak Edo dulu. Silakan Bapak. Aduh, punten nih. Saya mau Saya Ya. ngobrol sama melihat pengumuman Nanti- dari Pak Firman
ternyata ini forum Jafungnya. Sementara saya bukan Jafung, jadi barusan saya udah punten Oh, ke siap. Pak Firman. Pak Firman, punten ya orang salah masuk, tapi acaranya menarik, jadi malas keluar. Atau non Pak udah gabung Pak Edo. Puntennya orang Ya, pakai bahasa daerah ini Sadireja. Ya, siap. Punten saya ikutan maksudnya. Jujur Bu, menarik Bu. Menariknya begini, ketika kami dapat distribusi target dari pusat terkait dengan RPJMN, kami coba cepat-cepat untuk melakukan perhitungan berdasarkan definisi operasional khusus persampahan, konteksnya persampahan perkotaan. Oke, dari situ kita coba distribusi dari sisi provinsi berdasarkan kriteria. Kita sudah dan kita sudah publish. Mungkin Ibu juga mengikuti perkembangan ya, Pak Tegar dan lain-lain. Oke, jadi mungkin poinnya Bu, jadi kita coba waktu itu tindak lanjut bikin redaksi, ya action plan lah ya, untuk level provinsi. Ternyata memang tidak terlalu gampang ya, karena mungkin terlalu luas dan sebagainya. Tapi spiritnya supaya kita punya rencana yang sudah kita coba internalisasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan itu bisa dieksekusi, kan poinnya itu. Jadi kita coba bikin action plan, tetapi mungkin belum jadi, belum final lah, belum diperbukukan lah. Gitu. Nah mungkin yang saya mau masuk ke poin yang Ibu tadi sampaikan, saya menarik nih. Mungkin pertanyaan pertama ini Bu, sejauh mana action plan yang sudah disusun itu diinternalisasi dalam Dokrenda? Satu. Itu pertama ya. Terus ingin tahu profilnya seperti apa. Kalau saya nanya sudah. Kemudian sebagai informasi kan sekarang lagi disusun rencana induk pengelolaan sampah Metro Bandung ya oleh Bu Ria CS ya NPMC. Artinya kita berharap Bu, dan berharap ini semua terintegrasi dalam satu perencanaan, karena di Jabar juga kan sekarang punya namanya BP Cekban yang ada di sisi persampahan. Jadi saya pikir kita berkolaborasi lah supaya penanganan sampah menggunakan Jaksrada ataupun menggunakan tanda petik nomenklatur RPJMN atau yang harus kita di daerah kuningnya, ya semuanya dapatlah kira-kira begitu Bu ya. Nah, DES dengan Kota Bandung sudah ya Bu ya. Nah itu seperti apa kira-kira mengintegrasi action plan tersebut ke dalam RIPS yang sedang digarap oleh teman-teman NPMC. Yang ketiga, mungkin tadi saya tertarik dengan target yang kalau di RIPS Kota Bandung itu untuk sampah terangkut 2021 900 ya. Yang di paparan 900. Terus di dalam yang 2022-23 itu maksudnya apa? Di action plan-nya atau di dokrendanya Bu? Yang 500 ya? Yang 500. Ini itu di dokrennya Pak. Di dokrennya, di dokrennya itu mungkin nanti saya pertama mungkin baik. Cara integrasi. Pertanyaan ya Bu, baik. Artinya yang akan masuk ke TPA regional karena Kota Bandung nggak punya TPA, cuma 500 maksudnya itu? Atau gimana? Mungkin penjelasan tolong dielaborasi dikit tentang itu. Saya nggak masuk ke TPA regional ya Bu ya, nanti jadi panjang ngomongan. Ampun Pak. Mungkin itu aja Bu ya, mungkin itu aja Bu ya, punten. Iya. Ya, terima kasih Pak Edo. Silakan kepada Bu Dini, ada 3 pertanyaan dari Pak Edo. Langsung saja dibahas. Yang pertama itu integrasi ya, integrasi ke Renstra dari action plan ini. Jadi waktu itu kan kami itu kalau nggak salah bulan apa ya, September gitu ya. Nah, jadi sekalian saja kita masukkan melalui tagging ke kegiatan dan program yang sudah ada waktu itu. Kemudian diperbaiki kegiatannya. Ini nih kegiatannya itu harus seperti ini ya.
outputnya itu harus seperti ini. Ya, kebetulan pelakunya juga DLH sendiri gitu ya. Tapi dipastikan indikatornya itu sangat ketat gitu KPI-nya, sehingga ini mohon izin Pak, ini sependek pengetahuan saya gitu ya. Jadi KPI-nya itu dipastikan indikatornya itu sangat tajam, sangat mengerucut, dipastikan bahwa outputnya itu yang itu, jangan yang lain. Kemudian di situ juga pada FGD itu dipastikan antara aktor yang ada gitu ya sama DLH, kan mereka juga bertemu gitu ya dengan yang di lapangan. Nah ini Bu, keadaannya itu seperti ini. Sangat bersyukurnya kepala seksi yang membidangi ini itu terlibat dalam diskusi itu gitu ya, dan mendapatkan masukan-masukan sehingga udah tahu urgensinya seperti apa gitu. Jadi dan ini sering diingatkan terus ya oleh kami di Bapelitbang, terutama pada saat Monef gitu ya. Kami terus mengingatkan dari mulai definisi operasional, indikator, referensinya apa gitu ya, verifikasinya nanti, dan validasi data itu benar-benar kami periksa. Dan itu memang lumayan agak alot, tapi memang dari awal kita pahami bersama, kita komit bersama gitu ya. Jadi memang FGD itu supaya legitimate sih Pak, mohon izin ya, tadinya seperti itu. Ya selama ini sih saya lihat walaupun ya memang ada beberapa hal yang masih diusahakan berupa naskah akademik, ada yang berupa perwal, ada yang berupa perda gitu ya, tapi masih dikerjakan. Itu kebetulan jadi di kami itu Pak, di Bapelitbang itu kami perencana itu dibagi menjadi penyelia beberapa urusan. Saya sendiri penyelia DLH. Jadi saya sering terlibat untuk memeriksa KPI mereka gitu ya, indikatornya bagaimana, kemudian cara mereka memverifikasi data itu, apakah datanya memang inline dengan formulasi yang telah disepakati di KPI mereka, apa memang itu gitu ya. Misalnya untuk target pengurangan gitu ya, ini dari mana aja gitu ya, ini dari mana aja, kemudian kalau misalnya ini kayaknya masih kurang, perlu diperbaharui, ya kami mengadakan pertemuan lagi, kemudian dielaborasi lagi. Jadi seperti itu. Ya berusaha terus sih Pak ya, kalau misalnya perlu di review juga rencananya sekalian pada saat review. Ini diperbaiki lagi indikatornya, diperbaiki lagi formulasinya, gitu, Pak. Diperbaiki lagi bagaimana data, sampel datanya. Gitu. Itu mohon izin yang pertama. Yang kedua itu tentang rencana induk pengelolaan sampah yang 900 sama 500. Tapi saya minta, saya mohon izin lihat dulu bahan tayangnya bentar ya Pak ya. Oke. Mana sih 900, 500 ya? Pada slide berapa ya? Ini ya? Oh, ini Jaksrada Pak. Yang bentar Pak, mohon sebentar. Nah, oke, yang ini ya Pak ya, pada slide ke-29, tahun 2019 mencapai target sampah yang terangkut ke TPA yaitu 900 ton per hari di tahun 2021. Oke, kalau nggak salah, nanti saya lihat lagi ya Pak ya. Kalau nggak salah, kami ngambil ini itu Jaksrada. Ya, Jaksrada itu sendiri. Tahunnya itu awalnya 2003. Awalnya itu 2017. Ya Pak.
Ya, betul. Ini ke TPA 900. Iya. Oh, iya memang. Ini jadi begini Pak, sebagaimana diketahui bahwa dalam undang-undang ini masih, nah ini Pak, di Undang-Undang 18 tahun 2008 itu kan sebenarnya mengamanatkan pengurangan sampah di sumber. Jadi memang sebisa mungkin sih kalau bisa gitu ya, Kota Bandung juga sebisa mungkin mengurangi sampah yang terangkut ke TPA itu, ke TPA regional itu gitu ya Pak ya. Tapi di sisi lain memang ada itu ya Pak ya, yang TPAS regional Kognaka. Tapi begini saja Pak, mungkin gitu ya, ke depannya sampah kan setiap orang itu menghasilkan sampah ya Pak ya. Dan Kota Bandung itu trennya makin kesini itu makin naik. Gitu. Jadi kami itu berjaga-jaga Pak, skenario 1, skenario 2 gitu ya. Oke, ini tetap dilakukan menurut undang-undang gitu ya, mohon izin seperti itu, 18 tahun 2008. Tapi dengan adanya TPAS regional Kognaka juga kami berusaha ya, mungkin Bapak mengetahui ya update-nya, ada jumlah yang kami ajukan ya. Ya. Itu Pak, sebenarnya itu Pak. Gak usah dibahas di sini. Ya, itu ya Pak ya, nanti di darat ya Pak ya. Jadi ada Jadi jumlah mungkin, yang kami ajukan. Ya Bu, jadi mungkin poinnya saya Bu. Oke, tadi itu biar supaya rame nih, soalnya Iya Pak. tamu yang cerewet nih tuh. Memang saya orangnya gini Bu, provokator Bu saya. Bukan ya. Jadi mungkin poinnya Bu, saya pikir menarik sekali Bu. Kalau seandainya kita kan punya tuntutan Jaksrada untuk pengurangan 30% sesuai Perpres 97 ya kalau nggak salah. Ya, sementara sebenarnya yang pelaku utama kan kabupaten kota. Provinsi itu cuma menampung data dan agregasinya di kami kan. Tapi itu menjadi tuntutan kami juga. Artinya kalau seandainya ada salah satu kabupaten kota yang bisa pencapaian tinggi, dia kan bisa menyumbang secara signifikan Bu ya terhadap pencapaian pengurangan sampah untuk katakanlah membantu 30% Jabar yang tidak terlalu gampang gitu. Jadi saya pikir semangat dan action plan itu kalau bisa diimplementasikan keren banget Bu, bagus banget. Amin Pak ya. Ya namanya. Nah, boleh tahu Bu, profil sekarang pengurangannya berapa Bu? Kota Bandung. Saya orang Kota Bandung Bu. Siap Pak. Warga Cikaso. Ya siap Pak. Jadi ya kami berusaha mengejar yang 30 itu Pak. Sekarang 16 mungkin. Ya tapi masih dikejar Pak dan masih terus gitu. Kami di Bapeda itu bahkan selalu memeriksa validasi data sampel. Oke, ini dapat dari mana gitu ya? Karena kami ingin itu benar-benar terjadi di lapangan gitu Pak. Mudah-mudahan ya Pak ya. Aduh. Soalnya ini menjelang tahun depan ini mohon izin nih Pak. Ya. Dukung doa dan partisipasi dari rakyat Bu, rakyat Kota Bandung saya Bu. Amin Pak. Halo Bu. Iya, nuhun Pak Edo. Nuhun Pak Edo atas pertanyaannya Pak Edo. Ada pertanyaan lagi Teh Dini dari Pagaran Paluta, silakan Pagaran. Pertanyaannya silakan. Suaranya tidak terdengar Pak. Suaranya belum terdengar. Masih belum ada suara Bapak. Belum terdengar. Belum ada ya suaranya. Silakan Pak Garin.
Atau barangkali sambil menunggu Pagaran menyelesaikan permasalahan suaranya, ada yang lain? Oh, akan menyampaikan via chat. Silakan Pagaran. KPU sareng yang udah ya KPU. Ya, Pagaran udah kedengar tuh. Udah kedengaran Pagaran, udah kedengaran suaranya. Terdengar Pagaran tadi suaranya. Pagaran? Lagi mengetik sepertinya. Bapak Ibu yang lain barangkali sambil menunggu Pagaran mengetik di menu chat, ada pertanyaan yang bisa disampaikan langsung. Tadi Pagaran terdengar suaranya di sini? Oh. Enggak, kalau chat juga nggak apa-apa. Oh, chat dulu kan nggak apa-apa. Sambil nunggu chat, silakan yang lain yang mau tanyakan langsung. Ada? Pak Ketua Komsat Jabar. Barangkali ada yang mau ditanyakan Pak Ketua. Siapa? Nah ini udah ada di menu chatnya. Nah, Saya bantu bacakan Teh Dini ya. iya. Apakah dapat diceritakan lebih lanjut terkait insentif yang diberikan kepada pelaku usaha di wilayah komersil? Pak, ini bisa disampaikan langsung? Terdengar suaranya? Terdengar Pak suaranya? Terdengar. Silakan. Alhamdulillah. Ditanyakan. Iya Bu, jadi saya Garan tertarik dengan ini Bu. Tadi Ibu menjabarkan terkait rencana aksi kedua ya kalau saya tidak salah terkait insentif yang diberikan kepada pelaku di wilayah komersil. Mungkin bisa elaborasi lagi, biar diperjelas kembali mungkin gimana kegiatannya, karena yang saya lihat di action plan-nya kan itu di tahun 2021 ya, berarti saat ini kan idealnya sedang berjalan si action plan tersebut. Mungkin ya. Pak. Jadi tahapnya masih saya mungkin tadi agak terlewat ketika akhir itu Bu. Ya. Termohon. Ya, siap Pak Garan. Silakan Teh Dini. Pertanyaannya. Nah, memang beberapa rencana aksi itu ada yang diperwalkan gitu ya. Nah, sebentar saya lihat dulu perwalnya apa aja ya, sebentar ya. Yang dilakukan, yang masih di bagian hukum dan jadi gini Pak, ada beberapa yang direfocusing, ada beberapa yang jadi korban gitu ya. Itu apa saya mau itu dulu saya cek dulu apa yang itu termasuk. Oke, mohon izin saya lihat dulu ya Pak ya, ini listnya. Ya silakan. Oke. Pak itu kayaknya termasuk yang direfocusing Pak. Dan setahu saya ini memang sebentar Pak. Tata cara pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah. Masih ini direfocusing Pak. Mohon maaf, jadi saya nggak bisa memberikan. Karena setahu saya gitu, ini ada pembahasan tersendiri. FGD-nya untuk beberapa yang tidak direfocusing memang sudah ada. Tapi untuk ini, tata cara ada beberapa perwal yang tidak jadi gitu ya, dilakukan pada tahun ini. Termasuk itu. Jadi saya tidak bisa memberikan jawabannya Pak Garan, punten pisan ya. Tapi kalau misalnya Bapak bersedia untuk menghubungi saya, barangkali dari DLH-nya sendiri sebenarnya sudah ada gitu ya. Karena biasanya kalau pembahasan kami ikut, tapi karena ini termasuk yang direfocusing, jadi kami juga tidak ada undangan untuk pembahasan ini. Tapi kalau misalnya Pak Garan memang ingin mengetahui lebih lanjut, saya akan sampaikan pertanyaan Pak Garan ini. Pak Garan, punten, mohon maaf Pak Garan dari... Iya Bu, saya dari Bapeda Kabupaten Sukabumi Bu. Siap. Bisa menghubungi nomor saya, biar saya sampaikan, barangkali di mereka sudah ada draftnya ya. Karena gini Pak, jadi sebagaimana saya sampaikan tadi,
ketika kami menerima bantuan dari Kota Kawasaki itu masuk ke output 2 ya. Dan kami dari Bapelitbang itu masuknya lebih ke output 4 gitu. Mohon maaf jadi saya kurang informasi kalau tidak diundang untuk membahas perwalnya, saya juga jadi kurang informasi. Jadi kalau misalnya Bapak masih berkenan untuk bertanya, silahkan menghubungi nomor kontak saya lewat di chat ada nggak ya? Di chat udah ada belum? Nanti kita lagi gitu ya Pak ya. Baik, mangga Bu. Makasih punten pisan ya Pak ya. Wah, siap Bu, nggak apa-apa memang karena force major juga ya sebenarnya. Tapi sempat rame sih Pak. Maksudnya seru juga gitu ya dengan ini saya karena jadi kalau misalnya kita habis di lapangan nih ya waktu itu setiap output itu cerita gitu ya. Sebenarnya rame juga sih gitu ceritanya bagaimana di kawasan komersial itu terutama waktu itu adalah di PVJ yang jadi percontohan itu. Ya, tapi kayaknya untuk rilis resminya saya belum berani. Makasih ya Pak Ganen ya. Ada nomor kontak saya, Bapak bisa hubungi saya di nomor kontak. Terima kasih. Siap, hatur nuhun Ibu. Ya, terima kasih Pak Garan atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu semua ini pertanyaan dari Pak Garan ini pertanyaan terakhir. Mengingat 3 menit lagi kita menuju pukul 3 sore. Jadi harus kita akhiri. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada semacam closing statement dari Bu Dini sebelum kita tutup diskusi PSC kali ini. Silakan Bu Dini. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir gitu ya dalam acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu termasuk saya juga yang hadir di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Salam sehat dan untuk sampah ini sampah merupakan PR kita semua. Untuk sampah ini terutama Kota Bandung ya sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat ini kami mohon kerjasamanya selain dari warganya juga mohon pada kabupaten kota sekitar juga untuk dapat bekerja sama ya dalam mengatasi masalah persampahan ini. Sampah menjadi PR kita bersama. Jangan lupa untuk tetap bekerja bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dini, Bapak Ibu PSC sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dini atas materi yang sangat menarik pada siang hari ini. Juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan PSC edisi 15 kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam menjalankan tugas pada kali ini terdapat kekurangan. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam PSC berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Bapak host. Silakan Om Hadi. Ya, terima kasih Pak Iwan selaku moderator dan juga Bu Dini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian acara PSC pada hari ini. Jangan lewatkan acara PSC kemudian di minggu depan. Tunggu informasinya di WA Group Provinsi Jawa Barat ataupun di WA Group PSC ya. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir pada kesempatan siang hari ini, acara ini direkam dan nanti mungkin akan dirilis dalam link YouTube yang akan dibagikan. Sebelum ditutup, kita sesi foto bersama dulu ya. Bentar, di galeri, oke. Baik, di sini ada 2 Windows. Untuk Windows pertama terlebih dahulu, siap-siap. Silakan untuk mengepalkan tangannya, Jabar Juara. Iya, untuk yang dua-duanya ya. 1, 2, 3. Bentar. Untuk slide yang kedua, Windows yang kedua, sama Jabar Juara. Yang belum membuka kamera, silakan. 1, 2, 3. Terima kasih seluruh perencana.
berencana, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Demikian acara siang hari ini kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.